على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Maka mitsaqan ghalidha ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menelantarkan tuh wanita-wanita. Kalau berbicara tentang sifat wanita yang harus kita ketahui dan kita senantiasa mengingat hal itu. Ketika ribut dengan istri kita, ingat dengan hadis ini. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabda Rasulullah SAW. Kita tahu Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Ciptakan dari tangan. Bagaimana Hawa diciptakan? Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam, dari tulang rusuk. Itu pendapat banyak ulama yang mengatakan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ketika dia tidur dicabut, sebagai ulama tafsir menceritakan, dia melihat di sebelahnya ada perempuan. Dan dia langsung condong kepada dia. Litaskunu ilaiha, agar kalian condong kepada istri kalian. Dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dari tulang tangan, sehingga kita bisa memukul dia seenak itu. Bukan dari tulang kaki, sehingga kita bisa menginjak-injak dia. Tapi dari tulang rusuk. Di mana letak rusuk itu? Di samping kita. Dan kita senantiasa melindungi dia dengan tangan dan subhanallah jemaah. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa. Nasihatilah para wanita itu dengan baik-baik nih. Nggak boleh kasar kita tuh terhadap para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling tinggi, yang paling atas ini itu paling bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Nih Nabi ngasih tahu kita, kau ke ujung dunia, mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, mau berangkat ke Masjidil Aqsa cari istri di sana, ingat semuanya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tu wanita, patah. Tulang rusuk kalau dilurusin patah. Wa in taraktahu lam yazal a'ud. Tapi kalau kau biarkan, ya dia tetap bengkok. Memang seperti itu tu wanita. Fasdausu bin nisa. Ya udah kalian nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul SAW mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwad. Ya sudah, kau kalau mau tetap punya istri, kau kalau tetap kepingin punya istri, maka bersenang-senanglah dengan dia dalam kondisi kau tahu dia itu bengkok. Ibu-ibu jangan marah dulu. Memang seperti itu wanita. Bahkan para ulama menjelaskan, Al-Khusqalani mengatakan faka'annahu qala, seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan para wanita itu tidak akan bisa tercapai sampai kita bersabar. Maka para suami menghadapi istrinya harus bersabar. Alhamdulillah wanita itu tidak tercipta dari baja coba. Kalau tercipta dari tembok nih, maka dia akan hancur berkeping-keping ngurusin urusan kita. Antum bisa bayangkan nih. Subhanallah. Ana semalam bayangkan, istri ana mau lahiran. Anak-anak kalau bayangkan subhanallah, kalau ana nggak punya istri, kalau meninggal tuh istri, semoga Allah menjaga dia dan menjaga anak. Akhirnya ana harus ngurusin anak-anak ana yang 4. Ana harus masakin buat dia, ana harus mandiin dia, ana harus ngasih makan dia, ana harus memberangkatkan sekolah satu persatu. Bisa kita? Nggak bakalan bisa aja. Terkadang kita nih sama istri kita merasa kayaknya dia nggak punya ya peran dalam kehidupan ini. Kita selalu merasa kita yang berbuat, subhanallah jamaah. Tuh istri kita bekerja di rumah kita 24 jam. Nggak ada istirahatnya. Dalam kondisi dia hamil tua, umur 9 bulan tuh kandungannya, punya anak bayi. Siapa yang ngurusin tuh anak bayi? Tetap istri kita. Siapa yang bikinkan susu buat anak kita? Tetap istri kita. Bahkan dia masih harus melayani kita, amarah kita. Kadang-kadang dia bikin sesuatu telat, kita marah sama dia. Subhanallah. Malam hari tatkala si kecil nangis, bapaknya bangun. Tapi bangunin ibunya. Tuh anaknya bangun tuh, subhanallah. Padahal si istri sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kita bisa lihat ya,
Kadang-kala pagi hari ketika kita mau berangkat kerja, istri sibuk memandikan anak-anak ya, makain baju mereka. Bapaknya panggil, langsung ditinggalin sama istrinya. Iya bang, ada apa bang tadi? Mana topiku? Oh tunggu bang, dia cari ke topi. Padahal yang naruh topi siapa? Kita yang naruh topi. Tapi kita minta istri kita yang suruh nyari, dicariin sama dia. Karena terlambat, kok cepetan. Subhanallah, dia bersabar. Kemudian ketika anak-anak sudah pada sekolah, selesai kerjaan istri di rumah. Wallahi nggak selesai jemaah. Dia akan sibuk membersihkan rumah. Kalau masih ada bayi di rumah, dia akan sibuk dengan bayinya. Sebelum zuhur, anak-anak udah pulang sekolah, dia ngurusin makanan buat anak-anak kita. Nanti sore bapaknya datang, kalau sudah bapaknya datang harus lebih. Lain lagi nih. Kalau telat minumannya tuh kadang-kala kita marah. Subhanallah jemaah. Saya benar-benar sakit hati kepada sebagian orang yang mengatakan ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Saya pernah mendaftarkan kakak saya via online untuk daftar paspor di imigrasi online. Saya cari karena kakak saya kerjaannya ibu rumah tangga. Saya cari ibu rumah tangga, nggak ada. Yang ada pembantu. Pembantu ada. Pembantu rumah tangga ada disebutkan. Koki ya, satpam. Ada yang penyanyi, ada apa. Subhanallah. Ibu rumah tangga nggak ada. Akhirnya saya tulis yang lainnya. Subhanallah. Padahal istri kita, ibu rumah tangga itu, dia adalah pembantu. Dia adalah guru. Siapa yang ngajarin anak kita? Alif, ba, ta, sa. Yang mengajarin dia memanggil ummi, abi. Siapa yang ngajarin? Ngajarin anak kita berdiri? Istri kita. Bapaknya sibuk di luar. Siapa yang antarkan anak kita sekolah? Siapa yang masakin buat anak-anak? Istri kita. Dia lebih dari kopi. Dan lebih dari itu, istri kita adalah security yang paling ikhlas dan paling loyal. Dia yang jagain anak kita. Nyawanya akan dia berikan demi anak kita selamat. Itu nggak dihargain, seakan-akan dia itu, ya bukan pekerjaan. Kalau penjaga toko, ya bekerja. Saya bekerja. Apa kerjaannya? Saya di sebuah hotel. Kerjanya ya cuma kalau ada yang buka pintu tuh, buka, iya monggo, gitu kan. Nanti buka lagi monggo. Kamu saya kerja. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga nggak kerja, ini satu kezaliman buat para wanita. Dan kalau mereka mengatakan iya ada pelecehan terhadap wanita, banyak pelecehan terhadap wanita. Wanita seharusnya dihormati, tapi dipekerjakan oleh sebagian orang, dijual di toko-toko, dipasang di sana dengan pakaian yang minim. Ini bekerja yang seperti ini. Kalau kau di rumah doang ngurusin anak, jadi apa kau? Subhanallah. Dia menjadi ratu di rumah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya udah, dia seperti itu. Kita harus tahu dia seperti itu. Kalau kau ingin tetap dengan istrimu, kau sabar menghadapi dia. Bukan istri yang diminta bersabar. Siapa yang diminta bersabar? Suami. Karena istrinya seperti